welcome back to MD's channel. Nah, di hari yang cerah ini MD akan berbagi sedikit tentang program Merdeka Belajar sebagai solusi praktis pendidikan masa depan. Oke, seperti kita ketahui bahwa pendidikan saat ini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang seharusnya kita hadapi dengan semangat 45. Sebagaimana pejuang-pejuang kita dulu menghadapi setiap tantangan dengan semangat membara, dengan daya juang yang tinggi hanya untuk satu tujuan, yakni merdeka. Sebagaimana tema kita pada hari ini adalah merdeka belajar dan pendidikan yang memerdekakan. Oke, pesan apa sih yang harusnya kita pelajari di prinsip dan konsep merdeka belajar? Nah, di sini MD coba untuk merelevansikan prinsip Trisula dan tantangan belajar abad 21 sebagai dua kata kunci yang perlu disejajarkan dalam upaya membangun dunia pendidikan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Apalagi nih, jika kita kembali pada makna filosofi pendidikan karakter yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, maka hak dan kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran harus kita pikul bersama dalam satu konsep merdeka belajar. Penguatan etika, literasi, estetika, dan kinestetik diharapkan melahirkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Setuju? Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Bagaimana sih peserta didik virtual? Nah, di sini pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara melalui prinsip Trisula, yakni pendidikan di sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan di masyarakat. Kalau di sekolah, peserta didik di kelas virtual memang nyaman karena mereka sudah beradaptasi dengan teknologi. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak mampu, yang hanya bisa membaca buku secara manual? Apakah kita tidak tertantang nih untuk memberikan mereka sedikit dari anugerah yang kita miliki? Handphone gratis ya, paling tidak berikan mereka, pinjamkan mereka handphone yang kita miliki untuk bisa berinteraksi dengan gurunya secara virtual. Bagaimana dengan koneksi internet? Itu juga yang menjadi tumpuan kita, bahwa kita harus ada di tengah mereka perlu koneksi, mereka perlu gawai pintar, dan tugas kitalah yang mengakomodir mereka. Nah, di sini prinsip Tursula ini sejalan dengan arah transformasi pendidikan dan merdeka belajar, merdeka di rumah, merdeka di sekolah, dan merdeka di masyarakat. Nah, yang pasti, apapun yang kita lakukan, ketika kita mau berbagi, insya Allah, kebaikannya akan kembali ke kita. Kita boleh sharing ke YouTube, kita boleh sharing ke WhatsApp, kita boleh sharing ke website, kita boleh sharing dimanapun, di media manapun. Yang jelas, ketika kebaikan itu dibagikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan tertanam dalam diri kita. Dan bukan hanya diri kita, tapi kebaikannya akan merata hingga menghinggapi keluarga kita. Seorang murid yang belajar melalui aplikasi pendidikan dan mereka sangat tertarik untuk menggunakannya. Dan ketika mereka melakukan ujian, mereka juga sangat menikmati setiap sajian yang kita inisiatifkan. Sekarang tantangan kita, apakah kita mampu memerdekakan anak belajar dan mengarahkan pendidikan ke arah merdeka yang sebenarnya? Saya tunggu tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.